selamat datang kembali di channel kita. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa madu bisa disimpan bertahun-tahun, bahkan berabad-abad tanpa jadi basi? Beneran loh, para arkeolog pernah menemukan pot madu di makam Mesir kuno yang usianya ribuan tahun, dan ternyata masih bisa dimakan. Keren banget kan? Nah, di video kali ini, kita akan bongkar tuntas rahasia super awetnya madu. Jadi, tonton sampai habis ya. Pertama-tama, kita harus paham dulu, apa itu madu? Madu pada dasarnya adalah nektar bunga yang sudah diolah oleh lebah. Prosesnya ini yang jadi kunci utamanya. Lebah mengumpulkan nektar, lalu di dalam sarangnya mereka akan mengunyah nektar itu berulang-ulang, mencampurnya dengan enzim dari tubuh mereka. Enzim ini, namanya glukosa oksidase, akan memecah gula dalam nektar. Nah, hasil dari pemecahan ini adalah dua zat super penting, asam glukonat dan hidrogen peroksida. Mungkin kalian lebih kenal hidrogen peroksida sebagai cairan antiseptik kan? Betul sekali. Zat inilah yang membuat madu punya sifat antibakteri alami. Jadi, bakteri atau mikroorganisme jahat yang coba-coba mau tumbuh di madu bakal langsung KO sama hidrogen peroksida ini. Ini adalah salah satu lapisan pertahanan pertama madu. Rahasia kedua ada pada kandungan airnya yang super rendah. Setelah dicampur enzim, lebah akan menyebarkan nektar yang sudah diolah ini ke seluruh sarang dan mengipasinya dengan sayap mereka. Tujuannya apa? Untuk menguapkan sebagian besar air yang ada di dalamnya. Hasilnya, madu cuma punya kadar air sekitar 17–18% saja. Angka ini sangat rendah, jauh lebih rendah dari yang dibutuhkan bakteri dan jamur untuk bisa hidup dan berkembang biak. Tanpa air yang cukup, mikroorganisme ini bakal dehidrasi dan mati sebelum sempat bikin madu jadi basi. Simple, tapi efektif banget. Selanjutnya yang ketiga adalah tingkat keasaman atau pH madu. Jadi kalau kita rangkum, ada 3 alasan utama kenapa madu nggak bisa basi. Pertama, adanya hidrogen peroksida yang bersifat antibakteri. Kedua, kandungan airnya yang sangat rendah sehingga bikin mikroba dehidrasi. Dan ketiga, tingkat keasamannya yang tinggi yang nggak disukai bakteri. Kombinasi ketiga faktor inilah yang menjadikan madu sebagai salah satu makanan paling awet di dunia. Tapi, ada catatannya nih. Walaupun madu murni nggak akan basi, madu bisa mengalami perubahan fisik. Misalnya mengkristal. Kalau madu kalian jadi mengeras atau seperti gula pasir, jangan dibuang ya. Itu bukan berarti madunya rusak. Itu proses alami yang disebut kristalisasi. Dan itu justru tanda kalau madu kalian asli dan murni. Cukup rendam botolnya di air hangat. Nanti juga akan cair lagi seperti semula. Yang penting, pastikan madu disimpan di wadah tertutup rapat supaya tidak menyerap kelembapan dari udara yang bisa menaikkan kadar airnya dan membuatnya rentan rusak. Gimana? Menarik banget kan? Rahasia di balik sebotol madu. Jadi, lain kali kalian menikmati madu, kalian bisa lebih menghargai kerja keras lebah dan keajaiban alam yang ada di dalamnya. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan konten-konten seru lainnya dari kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.